warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini, yang tidak semua orang bisa bertemu. Ada yang bulan Rajab kemarin sudah dipanggil oleh Allah, bulan Sya'ban posoan kurang titik sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Ini patut kita syukuri. Artinya apa? Artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Mungkin dosa-dosa kita belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmahnya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi itu diantaranya seperti itu. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umatnya sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya juga kita patut bersyukur diberi sehat, diberi kesempatan, diberi banyak nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat Allah itu kalau kita hitung-hitung itu tidak akan dapat. Marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya nikmat berupa iman dan Islam. Kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam ini, mari kita gunakan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan, surat
Luqman, "May yashkur wa inna ma yashkuru li nafsih wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, inna ma yashkuru li nafsih, maka pada hakikatnya ketika kita bersyukur itu, syukur itu akan kembali berdampak kepada diri kita masing-masing. Wa man kafara, tapi kalau kita tidak mau bersyukur, kufur, wa inna Allaha ghaniyyun hamid, Allah tidak butuh kita, karena sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di saat ini kita wujudkan melalui puasa. Di syukur itu ada yang diwujudkan lewat qalb, hati kita. Syukur as-syukru bil qalb, syukur lewat hati kita. Yakin apa tidak kita itu bahwa apa yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu syukur yang benar. Ada umat yang tidak mengakui bahwa apa yang dia terima itu datangnya dari Allah. Orang Yahudi itu, umat-umat Yahudi itu, dia punya pendapat bahwa apa yang dia terima ketika diingatkan oleh Nabi Musa untuk bersyukur kepada Allah, dia mengatakan bahwa apa yang dia terima itu atas usahanya sendiri. Ngene iki ya mergo kepinteranku. Kalau dia diberi kekayaan, apa katanya? Ngene iki ya saking kerja kerasku. Mergo aku kerja keras, ya aku terus iso ngene iki. Punya kekayaan ini, punya kekayaan ini. Itu ketika diingatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang kita terima, kita menjadi seperti sekarang ini adalah atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa taala. Syukur sing model ngeten iki namine syukur dengan hati. Hati kita punya keyakinan bahwa apa yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, syukur dengan lisan. Ini ringan, tapi berat timbangan amalnya, yaitu ucapan alhamdulillah. Banyak anak-anak bangun tidur itu sudah diajarkan berdoa. Apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis makan ya alhamdulillah. Itu namanya syukur dengan lisan. Tapi kadang-kadang kita itu lupa. Mari mangan soto ngoten ngene enten kawis anyar niki. Terus tiyang ngiri niku tono. Mangan soto
mergo saking tonone mari ku lali ndak ngucap alhamdulillah. Padahal ucap alhamdulillah itu bagian daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih leres ta tono nggih. Yang nomor 3 dengan perbuatan, dengan arkan. Syukur dengan perbuatan. Jadi tidak cukup yakin di dalam hati bahwa kita itu apa yang kita terima itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu. Nomor 2, lisan kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Yang nomor 3 yaitu seperti kita hadir di masjid sore hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk perbuatan. Alhamdulillah diparingi sikile sehat. Ya, hati sehat. Menggerakkan hatinya, menggerakkan kaki, menggerakkan anggota badannya untuk datang di Masjid At-Taqwa. Ini adalah bentuk syukur dengan perbuatan. Niku nek sehate sehat sikil, sehat awak. Kalau syukurnya itu dalam bentuk kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekayaan, harta benda. Napa niku syukure? Ya dengan mengeluarkan infak, sedekah. Itu bentuk syukurnya. Nek tiang, kalau bahasa Indonesia syukur itu dengan kata-kata terima kasih. Terima kasih. Anak-anak kita kan diajari itu. Terima kasih. Nek cara Jawa niku matur nuwun. Itu ucapan-ucapan. Terima kasih itu bahasa Melayu. Bahasa Melayu niku panjenengan tiyang pinter, tiyang Melayu nini namel bahasa niku. Ya. Kenapa kok disebut terima kasih? Ya. Kalau bahasa Jawa matur nuwun, nek Madura niku matur selangkong. Nggih, nuhun, ngoten nggih. Terima kasih itu bahasa Melayu. Artinya apa? Setelah kita itu terima, itu harus ngasih gitu. Ya. Kalau jenengan kan kadang terima ya. Itu jangan terus dimasukkan saku semua. Kalau ini namanya terima, setelah itu kita kasih. Itu baru namanya terima kasih. Terima kasih itu juga dalam bentuk syukur. Syukur dengan perbuatan tadi itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sore hari ini ya, walaupun tidak tertulis di sana, tema yang saya sampaikan adalah bagaimana gerakan terima kasih ini, ya. Gerakan infak dan sedekah. Kenapa ada kata-kata gerakan? Karena di Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan dakwah. Semua itu diawali dengan gerakan. Ya. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu sendiri adalah suatu pergerakan. Ya. Harokah gerakan. Ya. Diarahkan bahwa memang orang hidup itu harus bergerak. Ya. Al-hayatu al-harokah, bahwa orang hidup itu harus bergerak. Ciri-cirine wong urip iku harus bergerak. Kepingin
makmur uripe ya harus bergerak. Nyambut gawe. Badannya kepingin sehat, ya kudu bergerak. Apapun itu harus bergerak. Al hayatu al harokat. Bahwa hidup itu bergerak. Al harokat niku nggih fathah kasra dhamma niku obat. Ya. Nek fathah kabeh ngono iku gak bergerak, gak harokat namanya. Jenenge harokat itu ya ana fathah, ana kasra, ana dhamma. Bergerak, dinamis. Al harokatu al barokah. Sapa wonge sing gelem bergerak akan mendapatkan keberkahan. Urip gelem obah, gelem bergerak, gelem berusaha, maka akan mendapatkan keberkahan. Apa berkah itu? Yaitu tambahnya kebaikan. Al barakatu hiya sa'ada wa ziyada. Berkah itu tandane urip iki ada kebahagiaan dan ada nilai tambah. Contoh, jenengan rawuh di sini ini menandakan jenengan insya Allah mendapatkan keberkahan. Ya, buktinya apa? Buktinya jenengan di sini seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Kepanggih kanca, saling mendoakan. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Itu mendoakan. Insya Allah mendapat keberkahan. Ane pun lungguh kayak ngaking ini terus sik ketok iku muram, merengut. Senang ketemu sesama sesama kawan. Asale sak minggu, rong minggu, sak wulan gak ketemu, saiki ketemu, saling mendoakan. Itu ajaran Islam. Itu tandanya bahwa jenengan ada keberkahan, ada kebahagiaan. Yang nomor 2, az-ziyadah. Ono tambahe. Lungguh nang mato misalnya nggih barus turun ngleset. Nggih. Napa malih pun sepuh-sepuh ngoten niki nggih. Sing pun pensiunan ngoten niku. Nek lungguh suwi titik nek ana sing cak ngomong ngoten pun terus kebarus turu. Nah, dengan berkumpul datang di sini ini selain mendapatkan kebahagiaan, ada nilai tambah. Hidup kita itulah ada nilai tambahnya. Ya, ada nilai tambah. Ini Islam mengajarkan kepada kita itu seperti itu. Maka di dalam Muhammadiyah apapun amal kebaikan, apapun amal usaha kebaikan itu mesti harus digerakkan. Para pimpinan cabang, pimpinan ranting, takmir, apa aja itu, kepala sekolah, semuanya itu harus punya jiwa penggerak. Harus punya jiwa penggerak. Nih jadi pimpinan kemudian tidak punya jiwa penggerak, maka ya tidak akan terjadi keberkahan di dalam apa yang dipimpinnya itu. Anteng kalau kreasi apa blas, tidak ada usaha apa-apa ya. Itu tidak boleh. Karena pada hakikatnya Muhammadiyah itu adalah pergerakan. Maka siapapun yang diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah itu harus punya jiwa penggerak. Nah, alhamdulillah konco-konco takmir niki termasuk bagian daripada itu menggerakkan. Jajan niku sing asale nang omah digerakkan, diberi surat, di WA, ya akhirnya datang itu terus datang. Ya, itu karena apa? Karena ada yang menggerakkan. Jenengan datang ke sini karena apa? Ada undangan, ada pengumuman datang di sini. Itulah ciri-ciri pergerakan itu. Harus ada. Nah, gerakannya apa? Ya tentu gerakannya sesuai dengan ciri Muhammadiyah, amar ma'ruf
ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dalam kesempatan yang seperti ini sesuai dengan materi yang nanti akan saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana infak sedekah itu kita gerakan, Niki terus pembukaan sebab niki maghribe sik suwi dengan sembujung-sembujung dhisik. Nggih, mulai jam ini kula pasang enten ngajeng niki kersane sumerap, Kalau ini kula wonten masjid ki acara Ahmad Dahlan niku mulai niku jam 5 seprapat. Niku wong terus Pak jamaah pun dugi kata, monggo diberangkataken. Makanya kula tambahi uraian niku wau. Nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, di antara cirinya orang yang bertakwa yang tadi di ayat itu sudah saya sebutkan, tujuan kita dipuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tujuan akhirnya kan la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di antara cirinya orang yang bertakwa itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra. Dermawan. Alladzina yunfikuna fis-sarra wadh-dharra itu kalau kita terjemahkan cara Jawane nggih nyah-nyo. Loman. Cirine wong takwa iku lho. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara orang itu hajinya itu mabrur apa tidak, itu nanti pulang haji itu dilihat. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwa balasan orang yang haji itu tidak ada lain kecuali surga, maka ada sahabat yang bertanya, mal biru ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah, kok menyebabkan dia masuk surga? Di antaranya adalah orang yang suka memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian tibul kalam, omongane api. Jadi cirinya asale misuan misalnya berangkat haji. Mulai haji hilang misone. Ganti omongane ku api. Ini cirinya hajinya itu diterima, mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Rasulullah menyatakan begitu. Kemudian ada yang tanya sahabat itu, al birru ya Rasulullah, apa mabrur itu? Dijawab oleh Rasulullah, tibul kalam wa it'amul ji'an. Orang itu ucapannya baik. Kalau nantos meden-medeni kanca, mboten meden-medeni nek kanca niku asale ucapane niku nek kesandung niku gak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapane niku saru, nggih, sing diceluk iku kewan. Terus saya nasihati, sampeyan hati-hati menini berangkat haji. Mulane sampeyan gak iso ngrubah omongan iku. Akhirnya nurut. Ganti nek kesandung utawa nek ana apa ngoten innalillahi wa inna ilaihi. Itu artinya ganti dari ucapannya asale nek sandung ucapannya mesti nggih nyeluk kadang jarang, nggih nyeluk asu, nggih.
asu gak melok-melok itu diceluk. Ganti omongan tibul kalam, artinya ganti dulu. Dan dia menjadi orang yang dermawan. Fa'id amul maka cirinya orang puasa juga begitu. Jenengan kepengin niteni diri kita sendiri, poso ya awak ini diterima apa enggak? Ada enggak tergerak di dalam hati itu suka memberi. Loman. Basa Jogjane niku nyahnyo. Nyahnyo itu bukan berarti boros tidak, tapi dermawan. Di Al-Qur'an diterangkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i, yaitu orang yang suka berinfak baik dalam keadaan rizkine longgar maupun dalam keadaan rizkine sempit. Abot memang ya. Yo nek pas rizkine longgar. Nah nek sempit itu ya. Tapi Islam mengajarkan baik longgar maupun sempit tetap dia gemar berinfak. Tentu ketika longgar, rezeki rojok lancar, nyambut gawe lancar, infak cedake nggih rada akeh. Nek rada seret ya. Jirine wong panturan niku plait. Plait itu ombake gedhe kok ana wong ndeleki iwak. Niku nggih infake Allah mengajarkan seperti itu. Itu sebagai tanda ya orang yang gemar berinfak. Itu diceritakan di dalam surat Al-In'am. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam Al-Qur'an diceritakan orang yang mestinya dia mampu berinfak, mampu bersedekah, tetapi kok pelit. Itu kalau meninggal dunia, tahu bahwa dia di dalam kubur itu mengadu kepada Allah, ya Allah, loh, aku wis mati. Ya Allah, kula jenengan undur ya Allah, pun dimatikan saya sekarang. Jaluk dispensasi. Apa yang diinginkan setelah dia dihidupkan kembali? Kepinginnya apa? Kepinginnya sedekah. Sedekah dengan infak itu beda. Kalau infak itu mesti harus dengan materi. Infak ya. Kepada keluarga, kepada sanak famili, kepada infak dengan biayai anak, ada famili yang butuh pendidikan, kita mengeluarkan infak untuk biaya pendidikan, untuk bantu ini, itu infak ya. Tapi kalau sedekah itu bisa dengan uang, bisa dengan makanan, bisa dengan ucapan ya. Mesem niku sedekah. Mesem nih, ketemu konco mesem nih, sedekah. Tapi ini ukuran awak-awak nih, jenengan saged ukur piyambak. Awak-awak ini apa sedekah mek mesem tok rek. Kan ngoten nggih. Sing saged sumrat niku sinten? Nggih panjenengan sedaya. Oh, nek ngono aku ukurane gak mek sedekah mek gak mesem tok. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun, ucapan yang baik, omongan sing apik iku ya sedekah. Tapi mosok awake nek ngomong sing apik to. Nah, ngoten nggih. Nah, kalau kita itu punya harta ya sedekah kita dengan harta. Nah, di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10 ya. Itu dijelaskan. Wanfiqu mimma razaqnakum
Min qablu ayyatiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Diperintah oleh Allah, wanfiku mimma razaqnakum, berinfaklah kamu dari apa harta yang telah Allah berikan kepadamu. Min qablu ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang pada kamu semua kematian. Terus nek wis mati fayaqulu, baru ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Ya Allah, ya Tuhan, ya umpama bisa diundur setitik aja, ya tolong saya dihidupkan kembali. Ini bahasa yang tadi ila ajarin qarib, minta diuripno meneh. Nek diurip maneh kok malah wedi kabeh wong wis diterno nang kuburan. Terus urip maneh kluyur-kluyur mulai. Apa yang diinginkan kalau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, saya mau bersedekah. Saya kepingin sedekah ya Allah. Saya kepingin jadi orang yang baik. Niki getun. Ya, getun niku biasa dibongkar apa dibongkuri? Boguri. Ini kira enten. Wong Jawa iku gawe istilah niku getun diboguri niku nggih ngeten niki. Wis meninggal di dalam kubur dia minta dihidupkan kembali, tujuannya ingin bersedekah. Waktu sik urip iku wis dikandani bolak-balik. Nek teko nang Jumatan khotbah ya sudah diterangkan, pengajiannya sudah diterangkan. Tapi dia masih pelit, dia masih mestinya dia mampu bersedekah, dia tidak mau. Eman. Apa yang menjadi eman? Itu diterangkan di dalam surat Al-Munafikun ayat yang 9. Kembalikan 9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. An-dzikrillah ini menurut tafsir Ibnu Abbas diterangkan bahwa yang dimaksud an-dzikrillah, ingat kepada Allah, ini adalah berinfak. Sehingga kalau diterjemahkan, orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu untuk berinfak di jalan Allah. Kenapa harta dan anak-anak kok disebut di sini? Banyakkan orang-orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah di saat harta bendanya sudah mencukupi, mestinya dia berinfak itu karena eman. Hartanya pun tak kekno, tak kurang duitku, nak ngumpulno bendino, budal isuk mulai sore, kadang mulai bengi, budal anak si turu, mulai anak balik turu mana, nyambut gawe. Nah kok ati di kekno, ya? Atau kalau tak berikan, ayo anakku dewe lo butuh kanggo sekolah, butuh kanggo ngene, maka diingatkan oleh Allah, jangan sampai amwalukum wala auladukum, hartamu dan anak-anakmu menyebabkan kamu lalai an dzikrillah, infak di jalan Allah. Nah, itu ya, itu sebelum Al-Munafikun ayat 10 didahului dengan Al-Munafikun ayat 9. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Munafikun ayat 11.
ringkese gak iso kon njaluk urip maneh iku. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Gak iso wis jatahe urip wis entek njaluk urip maneh kok tambah bek donya. Wis jatahe entek wis meninggal. Tidak bisa diundur. Tidak undur lagi. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya kamu minta tunda, minta seperti itu, Allah itu ngerti watekmu. Allah itu ngerti umpama diuripno maneh ya gak mungkin kan infak. Maka di sini dijawab oleh Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Wong Allah itu yang menciptakan manusia. Watak-watuke manungsa siji-siji niku wis ngerti. Umpama diuripno maneh ngono. Gak mungkin. Wong pasti wis pancine ngono watek. Ini peringatan bagi kita semua. Nah, maka di persyarikatan kita Muhammadiyah itu ada lembaga-lembaga, ada lembaga lazismu, ada lembaga-lembaga seperti ketakmiran. Ini semua bisa kita gunakan sebagai menyalurkan ya infak sedekah kita. Mari kita gerakkan untuk urusan sekolah. Kadang-kadang kan kita diberikan ayat-ayat Allah di hadapan kita. Ayat-ayat Allah itu bukan hanya Al-Quran saja. Ayat-ayat Allah itu bisa rupa bangunan gedung SMP yang belum selesai. Itu ayat-ayat Allah itu. Yang kita itu dilihatkan. Ayat-ayat Allah bisa berupa gedung SD yang sebelah sana itu menunjukkan, oh iya itu butuh di api kira. Ya, perang tahun itu madep ya. Mesti ini madep kiblat. Ya. Itu tanda-tanda ayat-ayat Allah yang untuk supaya menggerakkan hati kita apabila kita punya kemampuan secara finansial. Dan itu saja tidak cukup. Butuh pengurus ini menggerakkan. Harta bendanya persyarikatan itu ada di sakunya para jamaah. Ada di sakunya jamaah. Untuk bangun masjid, bangun sekolahan itu tidak dari bantuan dari pimpinan pusat, tidak. Ada orang yang mengatakan, "Sugih Muhammadiyah itu mari bangun sekolah, bangun masjid oleh bantuan toko pusat paling." Ya. Muhammadiyah tidak punya pusat-pusat. Kalau urusan menggerakkan itu dari bawah. Harta bendanya itu ada di saku panjenengan semua. Pimpinan ini menggerakkan, ajak, ayo, ngumpul jadi bangunan. Seperti itu. Itu ciri khas pergerakan Muhammadiyah di mana-mana. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang yang sudah meninggal dunia kok ingin hidup hanya untuk sedekah itu? Ada beberapa ayat atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat sebagai referensi bagi kita semua. Pertama, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu diceritakan bahwa masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat
sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah serupa dengan sebutir benih. Ini jenengan keluarkan satu benih, maka akan tumbuh 7. Dari 7 itu kemudian tiap-tiap bulan itu akan tumbuh 100 butir biji. Jadi diibaratkan di dalam ayat ini pahalanya besar sekali. Ketika kita mengeluarkan 1 rupiah, maka akan dikalikan pahalanya itu sampai ketemu 700. Itu kalau 1 rupiah ini 10.000. Nah, monggo dihitung piyambak. Ini 1 juta dihitung. Nah, niku karena pahalanya yang begitu besar, maka orang yang mestinya sudah bersedekah, sudah mengeluarkan infak tetapi masih tidak mau berinfak, ketika meninggal betul. Karena dia sudah ditahu. Kalau dikandani nang donya itu kadang-kadang gak percaya. Tapi nek wis dipertemukan dengan kenyataan bahwa mati itu hak bener, mati itu nanti akan dapat balasan. Nek wis ngalami seperti itu baru ngakoni yo bener. Nek saiki dikandani kadang-kadang seperti itu. Yang pertama. Yang nomor 2, jamaah sekalian, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Kalau di ayat Munafikun ayat 9 tadi, kenapa dia diingatkan oleh Allah, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lupa akan berinfak itu dengan alasan takut berkurang. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, mana kosot sodakotun min malin. Harta yang kita keluarkan untuk sedekah itu tidak akan berkurang, kata Rasulullah SAW. Ya apa ngitungnya? Nyatane kurang. 10.000 dikeluarkan 1.000 kurang. Ya. 10.000 dikeluarkan 5.000 berkurang. Tetapi Rasulullah menyatakan mana kosot sodakotun min maling, tidak berkurang harta yang kita sedekahkan itu. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya adalah yang pertama, harta yang kita keluarkan yang 1.000 itu tadi di ayat depan tadi kan dikalikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahala dilipat gandakan oleh Allah, berkurang atau tidak? Tidak berkurang, bertambah. Okay? Yang nomor 2, harta yang kita keluarkan itu akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya uang 10.000, kemudian 5.000-nya kita sedekahkan, kita infakkan. Harta yang kita keluarkan itu membawa keberkahan bagi diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita yang masih tersisa. Itu juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku jawabannya. Kenapa Rasulullah dalam sabdanya mengatakan harta yang kita keluarkan untuk infak sedekah itu tidak berkurang? Jawabannya pahalanya, yang pertama pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah niku nek pun neblok enten harta benda kita, ya Allah. Kenikmatan bukan banyaknya kita punya uang itu, kalau uang yang kita terima itu mendapat keberkahan, itu
enten sih tiyang niku oleh rezeki akeh tambah bingung. Nggih, mboten apa mboten. Karena apa? Karena tidak diberi keberkahan oleh Allah. Ya. Anak-anaknya juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo niki nggih kita sambut di bulan suci Ramadan ini sesuai dengan kemampuan kita mari. Kita gemar untuk berinfak, gemar untuk bersedekah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya orang yang meninggal kok kepingin dihidupkan kembali. Karena sedekah itu sangat banyak manfaatnya. Di antaranya adalah ini didoakan oleh malaikat pagi dan sore. Ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan fayaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ma min yaumin yusbihul ibadu, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati pagi ya, illa malakani yang zilani, kecuali akan turun, akan datang dua malaikat kepadanya. Di pagi itu malaikat datang kepada kita, turun kepada kita semua. Fayaqulu akaduhuma, ya, salah satu di antara malaikat itu berdoa, ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Isu-isu ngekei anake, isu-isu bersedekah, isu-isu ngekei belanja, itu didoakan oleh malaikat. Ya apa doane malaikat? Ya Allah, berilah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Artinya gak pelit, ya. Sedangkan yang satunya juga berdoa. Wa yaqulu akhar, yang satunya berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, orang yang bakhil. Isu-isu anaknya, ya, untuk beli ini untuk kepentingan sekolah. Wis ayat doa Allah. Itu menahan, ya. Itu juga didoakan malaikat. Lah senengan jenengan seneng sing ndi? Seneng sing didoakan pertama mau apa seneng sing ana sing nomor? Tentu kita ingin didoakan yang pertama didoakan supaya apa? Diberi pengganti harta yang kita keluarkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara kula kadang kula bangetaken, kadang kula lirikaken niku jenengan nek ngantuk terus kaget. Niki carane Pak Dimas nggih. Ketoke wis terus ngene, terus tak bangetno ngene mana. Santai mawon nggih. Tersilambi niki kirang. Duh, iki nunggu Pak Agus. Nek Pak Agus pun ngangkat bendera putih ngeten iki terus. Nggih. Pertama tadi napa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali harta benda kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik harta yang kita keluarkan maupun harta yang masih tersimpan. Iki berkah, selamat nggih, gak iso terkeblok ilang, diberi berkah. Sing nomor 3 didoano malaikat. Kan
Ini kepingin didongakno sing pertama wae. Nggih. Nomor sekawan bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa, dapat menutup kesalahan. Ini dosa-dosa kecil. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu akan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Rasulullah niku milih kata-kata niku indah nggih. Mahamno wong bahwa sedekah itu dapat menghapus kesalahan, dapat menghapus dosa. Sing damel contoh napa? Sing damel contoh kaya banyu iso mateni geni diguyang. Tapi nek genine cilik. Gampang paham napa mboten ngeten iki? Gampang paham. Bahasane Rasulullah itu sangat mudah difahami. Selanjutnya niki nuwun sewu nggih ibu-ibu nggih. Ibu-ibu pada zaman Rasulullah dulu pernah dinasihati oleh Rasulullah, ya maksaron nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah. Bu. Kata Rasulullah, ya maksaron nisa tasaddaqna. Hendaklah kalian bersedekah. Nggih. Jangan sampai kalau misalnya ada panitia pembangunan datang ke rumah jenengan bawa map, bawa amplop, sing disuruh maju itu bapak itu loh ya, sampai isi ya. Nah sampai ya, tak usik kue dari siji, kakak. Mestinya, terus pundi, bapak dhewe, ya ibu aku titip, ya melok urun, niku sing bener. Maka Rasulullah khusus, ya maksaron nisa tasaddaqna, wahai para wanita, hendaklah kalian juga ikut bersedekah. Apa yang menjadi alasan Rasulullah? Fa inni uridukunna aksara ahlan nar. Sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak termasuk jamaah masjid At-Taqwa Giri. Ibu-ibu jamaah masjid At-Taqwa Giri itu gemar-gemar bersedekah. Walaupun tidak bersedekah dengan uang, gitu dengan jajan. Luwih rekah jirine. Nek ketok duit 50.000 iku nek ketok 50.000 tapi nek dirupano jajan iku dadi sak kresek. Nggih boten napa-napa. Ini termasuk disuruh bersedekah karena Rasulullah diperlihatkan di neraka itu banyak perempuannya. Jenengan pun di teman-teman ya dilakoni ya banyak melakukan sedekah karena ini hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih ini. Ya. Fakulna wa bima ya Rasulullah. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Kok di neraka itu banyak wanitanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuksirnal la'na waktu furnal asir." Ya. Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Ya.
nek dikei blonjo niku Islam mengajarkan alhamdulillah rumiyin Bu nggih. Pun dihitung-hitung dhisik. Nyambut gawe. Mek dikekno sekamene tok kuwi itu namanya melaknat. Tidak mensyukuri pemberian. Islam mengajarkan diterima dulu. Alhamdulillah. Dene kurang ya kok dihitung buri. Tetapi jangan sampai menunjukkan sikap di depan suami itu dia seakan-akan tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini yang menyebabkan banyaknya orang perempuan itu masuk neraka. Naudzubillah min dzalik, mugi-mugi panjenengan boten termasuk. Carane yen diparingi blonjo. Blonjo niku macam-macam nggih, enten sing bulanan, enten sing harian, ana sing sedina pindho, enten tergantung niku. Tapi yang terpenting ketika nerima itu diterima dengan alhamdulillah dulu. Bersyukur dulu. Soal nanti itu setelah dibuka isinya kok kurang, ayo dirunding bareng-bareng. Ini kurang ya, dicarikan lagi. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Setunggal malih nggih. Bahwa sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Tuhan, kemarahan Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqat sir tudfi'ul ghadabur rabb. Sedekah yang diberikan secara diam-diam akan memadamkan amarah Tuhan. Jadi jenengan kalau bersedekah ya itu ikhlas, bukan berarti dimaksudkan di sini adalah diam-diam itu kemudian terus ning ngekekno sedekah iku terus karo ngene-ngene ndak. Nggih, artine sing ikhlas. Orang yang mengeluarkan sedekah dengan ikhlas itu dapat menghilangkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang bersedekah secara ikhlas itu besok di yaumul mahsyar dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wong kepanasan dia mendapatkan naungan. Ada 7 orang yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah ketika di panasnya padang mahsyar itu, di antaranya adalah orang yang bersedekah seakan-akan tangan kanannya memberikan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ini kiasan. Bukan berarti nih jenengan sedekah terus tangannya dilepokno mburi ngene enggak. Ini namanya kiasan. Ya, sekarang itu kan banyak orang mengartikan hadis iku opo anane. Ya, opo anane? Zahirnya. Nanti zahirnya dipraktekno. Memberikan sedekah, tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Ya enggak mungkin loh, mesti tahu gandengan. Nang dindi melu. Enggak bisa. Artinya adalah bersedekah dengan ikhlas. Bukan berarti tangan kanan aku arep sedekah niki pun pas nggih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, difahamkan. Monggo jenengan pun enten nggih, aku yang diminum nek pun azan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentang nanti kresekane jenengan mantut salat nggih. Mantut sholat, nake pendetin mriku. Niki monggo di nipun panjing monggo di. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah